live. Tapi itu penipu besar tuh. Coba kita pergi kampung sekarang, semua ada slideshow. Sudah 4 minggu kita bersama di rumah ini. Kita telah belajar begitu banyak kebenaran Tuhan melalui Alkitab, melalui guru-guru, maksud saya bapak dan ibu dan saudari. Di mana pada minggu yang pertama saya masih ingat kita belajar tentang waktu, ya. Dan minggu yang kedua kita belajar tentang kesucian. Dan yang minggu ketiga saya tidak tahu, tetapi karena ada YouTube, ibu kita simpan dari YouTube, saya tengok-tengok, oh rupanya tema dia Yesus harus semakin besar. Nah, jadi saya juga tidak ketinggalan untuk melihat, mendengar dan belajar kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh saudari Sugeng. Dan hari ini kita akan belajar tentang pemulihan. Ya, itulah tema yang sederhana karena sekian lama saya tidak berkhotbah ataupun sharing. Mungkin ambil 20 menit lah, 15 menit saja, jangan lama lah. Oke. Kalau kita melihat arti pemulihan itu berbicara tentang cara ataupun proses menurut kamus KBBI. Manakala menurut kamus Dewan edisi 4, pemulihan itu berarti usaha untuk memperbaiki kekurangan atau memperbetulkan atau memulihkan keadaan itu seperti semula. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, pemulihan itu begitu banyak, apalagi di dalam perjanjian lama. Banyak sekali. Karena kalau kita lihat arti pemulihan, kita dapat lihat bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel yang begitu degil. Kerasnya, dia punya kepala keras, lebih keras dari batu bata. Ya. Keras sekali. Tapi Tuhan itu memulihkan mereka. Sangat luar biasa. Dan kita dapat lihat kehidupan kita yang sebelum ini juga Tuhan memulihkan. Kalau bukan Tuhan yang memulihkan kehidupan kita, saya pasti tidak akan mengenal kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Jadi, pada hari ini saya memetik pemulihan. Tema yang saya bawa pada hari ini itu dari sebuah kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan saya bawa kita di dalam Markus 5 ayat 25 hingga 34. Kalau kita melihat seluruh perikop ini atau sub tema dia berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sudah buka semuanya? Markus 5 ayat 25 hingga 34. Dan ayat kebenaran ini sering kali kita dengar, dan saya rasa ini yang kedua kali saya khotbah tentang ini. Dan saya akan membacanya untuk kita semua, dan mari kita mendengar. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malang di sebaliknya keadaannya semakin buruk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya suka kipas. Nah, hari ini kita diperingatkan suatu kisah yang sememangnya kisah ini ada dua individu yang terjadi di dalam perikop ini. Yang pertama yaitu Yairus yang saya tidak bawa, dan yang kedua adalah perempuan pendarahan. Dan kalau kita melihat tentang pemulihan ini, pribadi khususnya untuk perempuan pendarahan ini, dia telah mengalami suatu penyakit yang begitu lama. Bagi saya itu cukup lama, 12 tahun. Saya tidak tahu perempuan karena saya lelaki. Saya tidak tahu rasanya sakit pendarahan. Tetapi kalau saya lihat adik perempuan saya, kawan perempuan saya, kalau mereka datang bulan, wah, muka yang berseri-seri itu macam kalah harimau. Gamas muka dia. Tapi tidak semua, ada yang dapat kawal, ada yang masih tetap tersenyum. Ya, kalau laki itu, kalau dia marah itu saya pun tidak tahu apa case dia marah lah. Mungkin Liverpool menang kali. Jadi saya tidak dapat bayangkan 12 tahun dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dan ini adalah suatu hal yang mengingatkan pribadi saya bagaimana Tuhan itu memulihkan keberadaan perempuan ini. Jadi di dalam teks ini saya membawa kita belajar ataupun merenungkan 3 perkara yang sederhana. Yang pertama, poin yang pertama adalah keyakinan yang membawa pemulihan. Dari ayat 26 hingga 29. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 26, dia berbicarakan tentang pribadi perempuan itu terlebih dahulu. Bagaimana sebelum ini perempuan itu orangnya berduit. Ya, boleh dikatakan berduit. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam ayatnya, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah, ini adalah suatu perkara di mana dia sebelum ini adalah orang yang punya duit, sehingga dia telah menghabiskan semua uangnya untuk berobat. Di dalam ayat yang ke-26 itu. Tetapi sewaktu dia mulai mendengar Tuhan Yesus itu datang melalui tempat yang di mana dia berada, dia mengambil keputusan untuk mendekati Yesus. Kenapa? Karena di dalam ayat 27 berbicara tentang dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Ini bermaksud punya saksi-saksi yang lain. Kalau kita melihat perikop yang sebelumnya, pasal yang sebelumnya, Tuhan itu memberi kesembuhan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Lalu dia mendengar berita itu dengan hatinya yang yakin bahwa ia ingin datang untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya mendengar berita-berita Yesus. Nah, sewaktu dia datang mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia berusaha untuk mendekati Tuhan. Dia tidak hanya di suatu position yaitu mendengar, oh saya tahu Tuhan Yesus itu, oh saya tahu
waktu saya dengar Tuhan Yesus itu mampu memberi kesembuhan ke orang. Dia tidak hanya di suatu stage itu saja, melainkan dia membuat lagi satu stage itu untuk bertindak. Kenapa? Karena di dalam ayat 28 berbicara tentang, dia kata, asal ku jamah sahaja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini adalah suatu keyakinan yang luar biasa. Kalau kita lihat kembali kepada pribadi atau kepada saya sendiri, saya terasa ini adalah suatu keyakinan yang sepertinya toyol. Toyol yang sesuatu, tidak tahu. Sesuatu yang pikiran yang di luar jangkaan manusia. Nah, bukan toyol yang tolol kan? Oke. Toyol. Toyol. Saya terbaca perkataan itu. Ini ejaan ini salah. Oke. Jadi akibat ini adalah satu pikiran yang di luar batas. Karena perempuan itu mengatakan hanya begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia hanya, sebelum dia mendengar berita Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang, lalu dia mengatakan kepada pribadinya, saya harus bertindak, harus menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, dari keyakinannya, dari keyakinan pribadinya, telah memulihkan kehidupannya, sehingga ia dapat pemulihan yang jasmani atau penyakitnya yang selama 12 tahun sebelum ini. Bayangkan 12 tahun lamanya dia sembuh dari penyakit itu hanya dengan keyakinannya kepada Tuhan Yesus dan tindakannya kepada Tuhan. Ini adalah suatu perkara yang sederhana bagi kita. Saya teringat dengan sebuah kesaksian seorang ibu di mana dia mengalami penyakit sakit, ada apa nih? Batu di dalam buah pinggang. Batu yang ada di dalam buah pinggang. Dia mengalami penyakit itu begitu lama sehingga anaknya call kepada saya. Dia kata, Yong, sembayang kuan kau mama. Dia kata, sakit mama ini. Dia kata, saya kata, sakit apa mama? Ada batu di buah pinggang dia. Waktu dia cek, itu waktu PKP. Karena waktu dia cek dengan dokter cakap ada batu di buah pinggang, di dalam buah pinggang kamu, dan dokter tidak mau refer dia pergi ke hospital karena waktu itu COVID-19 yang begitu mendadak, yang begitu. Sehingga adik perempuan saya lah, nanya mama saya, dia kata macam ni, berilah doa saja. Doa tak jadi sebenarnya. Okey, doa saja untuk dia. Saya berdoa, saya bawa ini karena waktu itu kita akan kumpul di rumah dan berdoa. Dan sewaktu berdoa, saya sharing dengan kawan saya bagaimana keadaan mama saya dan berdoa untuk dia. Dan tidak sampai berapa minggu, tiba-tiba bapak saya send di dalam grup gambar sebiji batu yang dibuat oleh manusia sendiri ya. Sebab kalau kita lihat, kita tak boleh buat batu sebenarnya, tapi di dalam badan manusia boleh buat batu. Keluar, kira-kira besar ni lah. Saya sayang tidak buat slide tadi, ada tidak benar. Bagi saya kira besar. Waktu mama saya, dia kata di dalam tandas dia terasa ada sesuatu yang keluar. Wah, saya begitu bersyukur kepada Tuhan. Saya kata, wah ini suatu mukjizat Tuhan yang luar biasa. Kesembuhan, pemulihan kehidupannya. Karena sebelum ini dia mengalami, dia seringkali sakit. Dan saya seringkali melihat mama saya kalau dia sakit, boleh dikatakan kadang-kadang boleh hancur hati saya. Tapi saya tidak pernah kata dengan Tuhan, Tuhan kenapa buat mama saya sakit? Tidak. Saya kata, Tuhan kamu yang mampu menyembuhkan dia. Jadi waktu mama saya birthday, tiba-tiba lagi datang message, batu yang kedua keluar. Wow. Saya kata ini hadiah yang datang daripada Tuhan. Satu kesembuhan, satu pemulihan di dalam hidupnya. Bila saya balik kepada kebenaran Tuhan ini, saya melihat bagaimana hati dia yang mengalami suatu pemulihan hidupnya yang selama ini dia sakit selama 12 tahun. Nah, itu adalah datang daripada keyakinan yang membawa pemulihan. Nah, poin yang kedua. Poin yang kedua, pemulihan yang membawa kesaksian.
dari 30 ke 33. Tuhan menyatakan sesuatu keadaan yang di luar jangkaan manusia. Saya tertanya-tanya, apakah Tuhan itu bukan maha tahu? Bukankah Tuhan itu adalah maha tahu? Seolah-olah dia sewaktu perempuan itu menjabah jubahnya, lalu perempuan itu sembuh, lalu dia sepertinya tanya, siapa yang menjamah jubahku? Sehingga keadaan itu membuat murid-muridnya bingung. Sampai murid-muridnya mempersoalkan Tuhan kembali. Tuhan, kau tak tengok ke banyak orang? Nah, ini bahasa kita sekarang lah. Kau tak tengok ke banyak orang di bertolak-tolak ini? Kau tanya lagi siapa yang menjamah jubahmu? Begitu. Ini suatu keadaan yang di luar jangkaan manusia. Kenapa Tuhan ingin bertanya soalan itu pada waktu yang begitu berduyun-duyun ataupun berbondong-bondong keadaan itu? Nah, ini adalah suatu perkara yang di luar jangkaan manusia. Sebenarnya Tuhan mempertanyakan soalan itu untuk menyaksikan suatu keadaan yang dimana suatu perkara yang terjadi melalui kesaksian perempuan itu. Khususnya kepada Yairus dan orang-orang banyak pada waktu itu. Kenapa? Karena sebelum ini, sewaktu Tuhan itu sampai ke tempat itu, kalau kita melihat di dalam ayat 24, selepas dia menyeberangi ke tempat itu, lalu Yairus yang jumpa dia terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktu itu anaknya yang sakit enak, hanya tinggal beberapa menit lagi ataupun berapa jam lagi pasti anaknya akan mati. Tetapi pada perjalanannya datang itu, lalu perempuan ini boleh dikatakan telah menghentikan perjalanan Tuhan Yesus sebentar. Karena yang pasti Tuhan tidak akan berjalan sambil tanya, siapa yang menjamah jubahku? Tidak, yang pasti tidak. Dia akan berhenti lalu tanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya kan? Secara logiknya. Menghentikan suatu keadaan. Dan mengakibatkan perjalanan Tuhan Yesus mau sampai ke rumah Yairus itu delay gitu. Dan ini adalah Yesus melakukan perkara ini untuk menunjukkan satu kesaksian yang datang dari perempuan itu, untuk meyakinkan kehidupan anak Yairus yang sakit tenat itu pasti akan mengalami kesembuhan. Sedangkan Yairus datang kepada Tuhan untuk minta, dan perempuan itu hanya mau menjamah saja jubahnya. Dua keadaan yang berbeda. Ini adalah menunjukkan suatu kesaksian bagaimana Tuhan itu akan menyembuh orang yang beriman kepada Dia. Disitulah kesaksian seorang perempuan tersebut tentang perbuatan Allah. Tuhan itu tidak mengira status. Kalau kita melihat status perempuan itu pada waktu itu, dia sudah menjadi miskin karena dia telah membuang hartanya. Dia telah mempergunakan segala hartanya untuk mengobati dia sehingga dia menjadi miskin. Sedangkan Yairus adalah seorang ketua kepala ibadah. Boleh dikatakan berkemampuan. Tuhan tidak mengira siapapun statusmu, sehingga Tuhan juga menyembuh siapa yang meyakinkan kepada Dia. Dan satu perkara yang harus kita lihat lagi, yaitu status perempuan itu yang terhina. Kenapa? Karena menurut tradisi orang Yahudi yang percaya kepada Allah, perempuan yang memiliki pendarahan adalah dianggap najis. Dan kita mengikut kitab Taurat yang ada di dalam Imamat 15 pasal 15 ayat 19. Tetapi sewaktu dia dekat dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan itu melihat dia. Sedangkan di mata orang yang lain, perempuan itu adalah najis. Bahkan siapa yang sentuh dia akan menjadi najis juga. Bayangkan dia sentuh
sentuh Tuhan Yesus, sentuh jubah Tuhan. Ini adalah suatu perkara yang di luar jangkaan manusia. Dan ini menjadi satu kesaksian bagi kelompok yang ada pada waktu itu. Bahkan bagi kita semua. Bagaimana Tuhan tidak melihat statusmu, keberadaan hidupmu. Mungkin selama ini kehidupan kita yang begitu rosak. Bahkan di sekolah Injil juga kita datang. Mungkin di mata antara kawan kita tidak dapat, tapi kita mengalami pergumulan yang tersendiri. Di belakang tabir orang kata. Kita tengok movie itu best, tapi bagaimana di belakang tabir dia. Mengalami pergumulan yang tidak diketahui oleh orang. Tak kira secara batin, tak kira secara fisikal. Tapi Tuhan tidak melihat perkara itu. Selagi kamu mau datang kepada Tuhan, itu menjadi satu kesaksian. Mau berapa kali kamu mengalami kecelakaan yang ada, mau berapa kali kamu mengalami dengan pergumulan kamu yang sering kali susah untuk terlepas dari perkara itu. Tapi saat kita datang kepada Tuhan dan menjadikan keadaan itu dipulihkan, dan kita akan juga menjadi satu kesaksian bagi kehidupan kita. Dan saya begitu bangga bagi kawan-kawan, karena sewaktu saya sekolah sebelum ini, saya tidak pernah rasa bangga. Tapi waktu saya datang ke sekolah ini, saya rasa bangga. Bukan karena saya, tapi karena kawan-kawan saya yang ada di sekeliling. Melihat bagaimana kesaksian hidup mereka sebelum ini, dan Tuhan pakai mereka. Tuhan tidak melihat status kamu bagaimana. Dan sehingga kamu menjadi saksi kepada Tuhan itu. Boleh dikatakan, kalau kita mulai menjadi kesaksian bagi Tuhan, orang akan melihat kita. Dan orang akan berkata begini, kalau Tuhan dapat menyembuh dia, kenapa Tuhan tidak menyembuh saya? Maksud saya di sini, kalau Tuhan dapat memulihkan keberadaan kawan saya yang saya lihat selama ini tidak bernilai di mata dunia, menjadi bernilai di mata Tuhan. Apalagi saya, kalau saya yakin kepada Tuhan, juga akan mengalami pemulihan kehidupan. Nah, ini adalah suatu hal di mana ibu saya mulai bersaksi kebaikan Tuhan. Suatu perkara yang mustahil, karena batu yang orang berbicara kembali kepada cerita kesaksian ibu saya. Batu yang ada di bawah pinggang itu, dia hanya boleh keluar atau keluar daripada badan, yaitu hanya tembak. Orang kata tembak batu. Itu istilah dokter lah. Saya tidak tahu salah atau betul, itu yang saya selalu dengar. Tembak batu, memperkecilkan keberadaan batu itu. Tetapi sewaktu batu itu mulai keluar, lalu ibu saya menjadi satu kesaksian hidupnya, menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan keberadaan hidupnya. Nah, begitu juga dengan kita semua yang ada di tempat ini, menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik di sekolah, baik di luar, maupun untuk kami yang kelas penambahnya akan mulai melayani tahun depan. Kalau jemaat mau masuk pada beres. Ya, poin yang terakhir, haleluya. Ada setengah jam. Oke, poin yang ketiga, pemulihan yang total. Ayat yang 34. Sewaktu perempuan itu mulai sembuh, lalu dia menjadi saksi, memberitahu apa yang ada, kenapa dia boleh sembuh, kenapa Tuhan tiba-tiba ada tenaga yang keluar. Tuhan menyapa dia dengan perkataan begini, hai anakku. Tuhan tidak perkataan hai anakku ini adalah suatu perkataan yang begitu mahal. Kamu tidak akan pergi dengan orang-orang yang di kaki lima, ataupun kamu tak akan pergi ke Yusuf, karena saya tak pernah buat pun. Pergi dekat Yusuf, Yusuf, hai anakku, apa? Tidak akan kamu buat begitu. Tetapi sewaktu perempuan itu sembuh, lalu dia bersaksi, Tuhan menyapa dia dengan perkataan, hai anakku. Ini bermaksud satu perkara, Tuhan tidak sejak membiarkan dia sembuh begitu. Tuhan tidak membiarkan dia sembuh begitu, tapi Tuhan juga mau dia mengalami pemulihan yang total. Bukan secara fisikal, tetapi juga secara rohani. Nah,
Ini adalah suatu tekanan yang luar biasa bagi saya. Bagaimana Tuhan itu, Tuhan sejak dalam keadaan yang berdoyong-doyong itu, berduyun-duyun itu kan sibuk kan, kamu akan, bagi saya kan, kalau saya tengok artis ya, patutlah Justin Bieber itu dia sambil tumbuk itu dia punya fans sudah. Karena itu suatu perkara yang sesak lah. Nah, suatu perkara yang sesak lah. Jadi pada waktu itu Tuhan menyapa dia dengan, hai anakku, bertujuan Tuhan juga mau memulihkan kehidupannya dengan sepenuhnya. Nah, bukan hanya secara fisikal yang seperti saya katakan, tetapi juga secara rohani. Nah, kalau saya membaca ayat ini kembali di dalam perkataan Yesus yang seterusnya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini adalah satu perkataan yang luar biasa bagi saya. Pergilah dengan selamat. Nah, terlebih dahulu Tuhan katakan, kan dia hanya sembuh secara fisikal, tapi Tuhan kata dengan dia dulu, pergilah dengan selamat. Dengan kata lain bahwa pergilah, kamu sudah diselamatkan. Kenapa? Karena imannya yang membawa jaminan kehidupannya. Karena sebelum ini dia pun sudah mendengar berita-berita tentang kebaikan Tuhan. Apapun yang keluar daripada mulut Tuhan, dia sudah mendengar berita-berita itu. Dan mengakibatkan perbuatannya yang yakin kepada Tuhan, membuat satu jaminan pemulihan dia, bukan hanya kepada satu taraf, yaitu kesembuhan tubuhnya, tapi juga kepada satu kesembuhan rohani. Saya sering kali mendengar kesaksian orang, para penginjil, bagaimana di rumah panjang mengalami orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan mengalami sakit, bahkan punya kuasa seperti para bomo yang begitu. Lalu mereka bertobat. Nah, mereka bertobat selalunya selepas mereka telah mendengar kebenaran Tuhan dan mengalami suatu kesembuhan. Nah, sewaktu mereka mengalami suatu kesembuhan, sekaligus iman mereka kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga mampu menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan keadaan perempuan ini. Tuhan memberi satu jaminan kepada dia, pergilah dengan selamat. Bahwa satu jaminan bahwa hidupnya akan pulih dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dan begitu juga dengan kita, sebagai hamba-hamba Tuhan, yang bakal hamba Tuhan. Sewaktu kita keluar dari sekolah ini nanti, kita juga akan pergi, akan memberitakan kebenaran Tuhan. Karena kita terlebih dahulu yang telah mengalami pemulihan yang secara total. Seandainya belum, inilah satu kesempatan kita untuk memulihkan, datang kepada Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Tidak salah kita bertanya dengan Tuhan, karena dia akan menjadi satu sumber kepada kita dan akan memulihkan kita, bukan secara rohani saja, bukan secara fisikal saja, tetapi juga seluruhnya secara rohani. Baik dalam keluarga, baik yang masih bujang maupun yang mau kawin. Haleluya. Nah, sebagai kesimpulan, kita pasti akan mengalami cabaran yang tersendiri, yang saya tidak tahu, yang kawan rapat kita pun tidak tahu. Bahkan orang yang tinggal dengan kita hari-hari di rumah pun tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan akan tahu. Dan sewaktu kita mengalami cabaran itu, datanglah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan memulihkan. Yakinlah dengan Tuhan, dengan keadaan itu, dan pasti akan membawa perubahan yang total. Sewaktu menjadi perubahan yang total, percayalah, kehidupan kita akan menjadi saksi. Kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan. Tak kira apapun cabaran itu, baik besar, baik kecil, baik pergumulan yang bertahun-tahun. Ingatlah, perempuan itu mengalami 12 tahun lamanya. Apalagi yang kita punya sakit-sakit 4 tahun ataupun 3 tahun di sekolah ini. Ini perkara kecil saja sebenarnya lah. Jadi itulah sedikit kebenaran Tuhan yang cukup sederhana yang saya bawa untuk kita pada pagi ini dalam unit Bapak kita, Bapak kita hari ini, dan saya bawa kita di dalam doa yang saya pimpin kita. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang kebaikan Tuhan,
untuk saat ini melalui firman yang telah disampaikan. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami mengalami begitu banyak cabaran. Kami tahu Tuhan bahwa selagi kami hidup di dunia ini, pasti kami akan mengalami begitu banyak perkara-perkara yang tidak kami akan sangka akan sampai dan akan merosakkan kehidupan kami. Tetapi kami percaya saat kami meyakinkan kepada Engkau dan percaya kepada Engkau ya Tuhan, kami akan dipulihkan. Dan pemulihan itu akan membawa suatu perubahan yang luar biasa bagi hidup kami, sehingga kami dapat menjadikan hidup kami sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa bagi siapapun pribadi kami pada hari ini yang seringkali mengalami cabaran, yang sekian lama belum terjawab. Tuhan, izinkanlah waktu Tuhan yang akan memberi jawaban yang terbaik, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga bersyukur pada hari ini dan berterima kasih karena Tuhan telah mengizinkan waktu ini untuk kami mengerti dan memahami melalui pimpinan Roh Kudus di dalam hati kami untuk mendengar kebenaran Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga menyerahkan apapun acara seterusnya, biarlah Tuhan yang mendahului. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya kembalikan waktu.